Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan pada saat ini, air terjun Mantian di kejauhan benar-benar berhenti mengalir, seolah waktu telah berhenti, di dua arah yang berlawanan, ribuan mil jauhnya dari pegunungan Warcraft, beberapa kilatan cahaya dan bayangan tiba-tiba menghentikan langit, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar dari pandangan, wajah seperti kulit pohon dan wajah cantik, semua over the place terkejut dan tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin, Xiao Yanhe, merasakan energi dahsyat dari api yang memenuhi langit. Yueru juga segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan, dan kemudian matanya yang indah berkedip sedikit. Anak ini benar-benar gelisah, apa yang dia lakukan? Di kamar mewah asosiasi alkemis, Baisu juga mengangkat kepalanya dan melihat kelompok energi yang menakutkan seperti awan jamur di pegunungan bis yang jauh, teratai indah dari pemusnahan mengerikan yang menyatu dengan 22 api berbeda meledak di atas langit biru, seperti dewa api yang turun ke dunia, menyapu langit, dan dalam sekejap, suhu dunia ini tiba-tiba meningkat banyak. Segera sebelum Lotus of Destruction hendak mendekati unicorn bersayap 3, energi menakutkan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli Dou di bintang 5 pun merasa merepotkan meledak. Energi ledakan Lotus of Destruction seperti awan jamur, menarik perhatian seluruh Demonic Beast Mountains. Di Qingcheng, banyak orang menatap dengan bodohnya gelombang api mengerikan yang menyapu langit. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan meter, gelombang api yang berapi-api itu masih membuatku berkeringat deras. Ini seperti berada di neraka cair, di langit biru, gelombang api meledak dalam bentuk awan jamur, dengan titik ledakan sebagai pusatnya, semua makhluk di sekitarnya hancur. Hutan tempat Xiao Yan sebelumnya juga sama sekali tidak dapat dikenali, dan air terjun Mantian di kejauhan juga kehilangan jejak alirannya karena kekuatan penghancur dari teratai pemusnahan yang mengerikan ini. Teratai pemusnahan yang disatukan oleh 22 api yang berbeda akan sangat menakutkan, langit penuh gelombang api, terus-menerus melayang keluar dari awan jamur dari pusat ledakan. Kemanapun api pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, bahkan tanah memancarkan suhu tinggi yang tebal. Unicorn bersayap 3 yang besar, karena ukuran dan jaraknya dari ledakan, tidak diragukan lagi yang paling ganas dalam gelombang kehancuran yang menyapu. Unicorn bersayap 3 rambut yang awalnya indah dan putih di tubuh binatang itu benar-benar hancur hampir setengahnya. Di tubuh yang gelap, darah merah tua terus merembes keluar, dan kemudian seperti hujan, dan terus menetes. Di bawah tubuh yang hancur, beberapa bekas luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menutupi hampir seluruh bagian belakang tubuhnya. Pada pandangan pertama, tampaknya tulang putih masih terlihat samar-samar. Saat Xiao Yan baru saja bergabung dengan Lotus of Destruction, unicorn bersayap 3 merasakan aura kematian, dan baru saja akan melarikan diri, tetapi tiba-tiba terkena serangan jiwa Xiao Yan dan melewatkan waktu pelarian terakhir. Jika tidak, dengan kecepatan unicorn bersayap 3, ia ingin melakukannya, masih sangat mudah untuk menghindari Lotus keheningan ini. Setelah unicorn bersayap 3 kembali normal, Lotus pemusnahan yang mengerikan datang kepadanya dalam sekejap mata. Unicorn bersayap 3 juga buru-buru melambaikan 3 pasang sayap di punggungnya, dan kemudian unicorn di dahinya juga melambat. Perlahan memancarkan kekuatan yang menakutkan, itu mengelilingi seluruh tubuhnya sendirian. Unicorn di dahi unicorn bersayap 3 dikenal sebagai tanduk yang paling keras dan paling protektif. Namun demikian, di bawah serangan Lotus pemusnahan Xiao Yan, 3 pasang sayap putih bersih di belakangnya semuanya jatuh, dan darah perlahan mengalir keluar darinya seperti aliran kecil. Dan dahi unicorn bersayap 3 yang juga perlahan dibuat oleh unicorn, suara retak. Pada titik ini, unicorn bersayap 3 memiliki wajah yang mengerikan, dan ejekan telah menghilang dari mata binatang besar itu. Sebaliknya, ada kengerian, penampilan yang menyedihkan dan memalukan, dan tidak ada kebanggaan dan kesombongan sebelumnya. Di sisi lain, pakaian Xiao Yan juga hancur saat ini, meskipun Lotus pemusnahan menyatu sendiri, kekuatan benda ini terlalu menakutkan, dan Xiao Yan juga menyatu untuk pertama kalinya, jadi dalam hal kontrol, tidak banyak panas.
Melihat dupa yang hangus di kulitnya, Xiao Yan juga terengah-engah, dan kemudian pil obat di atas cincin itu seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Pergi dengan mulutmu, begitu banyak pil obat dimasukkan, mereka berubah menjadi energi murni yang terus-menerus memelihara tubuh Xiao Yan yang terluka parah. Setelah melakukan semua ini, matanya kembali ke langit, menatap pusat awan jamur, tempat unicorn bersayap 3 berada. Bocah manusia sialan, dasar orang gila, aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Jika kamu tidak memiliki hubungan dengan gadis itu, aku akan membunuhmu sekarang. Jauh, unicorn bersayap 3 akhirnya sadar kembali dan merasakan keadaan luka serius di tubuhnya. Dia menggigil dengan tubuhnya yang besar dan mengutuk keras. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Xiao Yan sebelumnya, itu karena dia menggunakan lotus api yang menakutkan untuk pertama kali. Jika akurasi dan kontrolnya tidak akurat, dia tidak ragu, dirinya saat ini, saya khawatir dia akan langsung memasuki tingkat cedera yang dalam dan serius. Pada saat itu, kekuatannya akan sangat berkurang, dan paling buruk, dia akan jatuh di tempat, melihat unicorn bersayap 3 yang tampaknya masih memiliki kekuatan meskipun terluka parah, wajah Xiao Yan sedikit menggelap, dan semangat juang yang tersisa di tubuhnya perlahan mengalir, siap menghadapi unicorn bersayap 3 yang marah ini, kapanpun. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk bertarung, unicorn bersayap 3 itu memarahi beberapa kali, tetapi menjauh dari Xiao Yan. Setelah jeda singkat, tubuh unicorn bersayap 3 yang terluka parah tiba-tiba bergetar hebat, dan segera berbalik dan lari di bawah tatapan tertegun Xiao Yan. Mas, kamu monster, tidak bisakah aku memprovokasi atau bersembunyi? Tubuh besar unicorn bersayap 3 dengan cepat terbang ke langit, melarikan diri secepat ia melihat iblis, sarana anak laki-laki manusia di depannya ini tidak ada habisnya, dan bahkan dengan kekuatan unicorn bersayap 3, dia tidak akan takut pada Xiao Yan, tapi sayangnya Xiao Yan adalah kakak laki-laki dari gadis itu, dan si ungu malaikat bersayap bukan satu-satunya posisinya dalam keluarga malaikat, unicorn kecil bersayap 3 dapat mengatasinya, jadi sangat menyedihkan untuk pergi. Batuk, Xiao Yan memandang unicorn bersayap 3 yang pergi, dan hanya ingin mengejarnya. Tetapi dia tidak berdaya karena luka di tubuhnya, jadi dia hanya bisa duduk bersila dengan tenang, dan kemudian dengan hati-hati menyesuaikan tubuh yang terluka parah. Pada saat yang sama, Wu Cheng, yang jauh, juga menampilkan pertunjukan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Xiao Yan juga dengan cepat menyesuaikan luka di tubuhnya, dan kemudian menggerakkan pikirannya untuk mengontrol jejak klon jiwa yang jauh. Di Wu Cheng yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang gelap. Wu Huan sedang duduk di kursi, didukung oleh pria berbaju hitam sebelumnya, dan ada seorang pria berbaju abu-abu yang sama kekarnya, tetapi tubuhnya memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Jika Yu Yu ada di sini, maka dia pasti akan diakui, ini adalah Tuhan dari Wu Cheng, Do di bintang 5 yang kuat. Di sebelah mereka, kepala keluarga Mu dan Muller, ada beberapa sosok, tanpa kecuali, mereka semua memancarkan semangat juang yang gelap, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok familiar yang diikat oleh banyak rantai, Xiao Yan, Tuan Kota, Anda tidak ada di sana ketika saya menangkap Xiao Yan dan kembali, dan kemudian kami membawanya ke ruang belakang dan memenjarakannya. Sekarang setelah Anda kembali, Murray juga berkata dengan hormat kepada pria berbaju abu-abu. Lagi pula, bukan hanya karena dia adalah penguasa Wu Cheng, tetapi karena dia terlalu dekat dengan orang-orang dari, "Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku mendengar dari mereka bahwa darah ras mereka di alam bawah tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ras alam bawah mereka telah musnah. Dan menurut informasi yang kudapat, kaulah satu-satunya yang keluar dari Nether. Jadi, katakan padaku, bagaimana klan jiwamu di alam bawah menghilang?" Xiao Yan, yang sedikit lemah, juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat banyak orang di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana lagi aku bisa menghilang, aku akan membunuh mereka semua.
Itu tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu bergidik pada orang-orang berkulit hitam yang mendukung Wu Huan dan beberapa orang yang dikelilingi oleh dendam hitam di ruang rahasia, dan kemudian menatap lurus ke arah Xiao Yan, seolah-olah mereka bisa memakannya.